Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Bersama-sama seperti biasa kita akan membuat semua fundamental saham. Hari ini hari Jumat tanggal 31 Mei 2024. Hari terakhir ya, bulan kedua di triwulan 2 ya. Kita akan membahas laporan keuangan triwulan 1 2024. Kali ini kita bahas ada 3 ya, medley pembahasan kita ya. Yang pertama itu LPPS, yang kedua LPIN, yang ketiga GCON. LPPS itu adalah Lennox Pacific Investama, LPIN itu Multiprima Sejahtera, dan GCON adalah Jaya Konstruksi Manggala Pratama. Seperti biasa bahwa analisa kita ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu mempunyai pola dan cara mereka masing-masing, sehingga apa yang saya sampaikan ini adalah bahan pertimbangan ataupun juga sebagai bahan studi ya. Yang kedua, pembahasan kita ini berfokus pada fundamental analysis, utamanya value investing ya. Baik, kita akan bahas nanti secara bergantian sesuai urutannya ya. Baik, yang pertama kita akan membahas LPPS dulu ya. Tapi sebelum pembahasan kita, saya ingin menyampaikan bahwa untuk pembahasan seluruh saham di triwulan 1 itu sudah ada playlistnya ya. Playlistnya bisa dilihat di deskripsi. Di situ sudah ada, tinggal klik dan silahkan cari saham-saham yang sudah dibahas di triwulan 1 ya. Baik, kita akan cek. Yang pertama ini dari segi nilai buku perusahaan ya. Perusahaan ini masih dihargai sangat rendah ya. Dihargai di 58, sementara nilai perusahaannya ini hampir 400. Jadi ada 85% lagi ya kesempatan investor untuk mengejar nilai bukunya. Yang pertama. Yang kedua, dari segi valuasinya ya, dari segi boleh beli ya, ini maksimal 190, kita masih di 58, ini berarti diskonnya 69% ya. Dari segi nilai atau value, perusahaan ini sangat murah dan besar kemungkinan untuk berkembang dari satu sudut ya, dari satu sudut. Kita harus mengkonfirmasi dari segi yang kedua, itu dari segi dividen. Sayangnya tidak terkonfirmasi oleh dividen. Oleh karena itu murahnya ini kemungkinan besar adalah murah karena harganya turun drastis ya. Karena di sini yang jelas karena tidak membagikan dividen ya. Yang berikutnya kita juga melihat bahwa di sini free cash flow-nya ini 0 ya. 0 berarti hampir tidak ada kelebihan ya. Untuk free cash flow-nya tidak ada ya. Dana lebihnya setelah usaha itu tidak ada ya. Hampir saja minus, tapi lebih bagus daripada minus ya. Berikutnya di sini tercatat mereka tidak punya hutang ya, tidak punya hutang. Ini luar biasa, tidak punya hutang ya. Namun yang menjadi permasalahan juga current ratio-nya ini 0 juga ya. Jadi di sini current ratio, tetapi karena ini adalah financial ya, sehingga current ratio-nya tidak terlalu kita lihat dulu. Tetapi di sini hutang berbunganya ini aman, tetapi kalau pemahaman saya, kenapa di sini finansialnya hutangnya, liabilitasnya 0 ya. Biasanya untuk perusahaan finansial itu malah liabilitasnya ini tinggi ya. Baik,
Kemudian juga karena tak berbunganya 0 nih, mungkin kita ganti, mungkin bukan hijau ya, tapi anggap kuning ya. Kenapa? Karena tidak ada liabilitasnya ya. Kemudian untuk itu tadi untuk ketahanan perusahaan. Jadi ketahanan perusahaan ini agak membingungkan juga ya, karena ini adalah financial, bukan consumer ataupun cyclical ya. Baik, sekarang kita lanjut dari segi kepemilikan. Non warakatnya 32%, kita kategorikan masih aman. Namun sayang, sahamnya ini semuanya berbentuk digital ya, semuanya berbentuk digital. Artinya si pengendali pun bisa saja melego sewaktu-waktu saham mereka. Nah, karena itu kalau berdasarkan data ini, maka simpulan saya adalah tentu saja bahwa valuasi yang murah tidak dibarengi dengan dividen, kita tentu saja harus menunggu ya, harus bersabar lagi. Kenapa? Karena valuasi yang murah tanpa dividen itu menandakan ada hal yang perlu dicermati lebih jauh. Apa isinya mungkin kita tidak terlalu bisa mendalami, cuma dari segi idealisnya ini tidak ideal ya. Oke, itu yang pertama pembahasan kita. Simbolannya kita menunggu dividen membaik. Yang kedua ya, coba kita cek yang kedua. Alpin Multi Prima Sejahtera. Oke, Alpin Multi Prima Sejahtera. Baik, sebelum kita lanjut, jika dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, kita lanjut. Alpin atau Multi Prima Sejahtera ini ya, didirikan tahun 92. Ini merupakan perusahaan publik yang memproduksi suku cadang kendaraan bermotor ya. Jadi mereka ini sejenis mungkin NDS itu Spring ya. Ini suku cadang kendaraan bermotor, mungkin termasuk juga ini MPMX ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan kita. Yang pertama ini dari nilai buku perusahaan ya, dari nilai buku perusahaan diskonnya 59%, berarti harga sekarang masih jauh di bawah. Ada ruang bagi investor untuk membeli saham ini sehingga sampai menuju book value-nya kalau kita mendasarkan kepada tersebut. Itu satu. Yang kedua juga bahwa dari segi valuasinya murah atau tidaknya, sekarang ini diskonnya 30%, saya kategorikan berarti ini valuasinya murah ya. Maksimal 450, sekarang 300, jadi ada diskon 30%. Oleh karena itu simpulan kita di sini bahwa valuasinya ini sangat murah. Bukan sangat murah, hanya valuasinya murah. Dan ini dari segi value investor tentu saja sudah menjadi referensi ya untuk bisa dibeli. Tapi bagi kita yang value investor dan dividend investor, kita ngecek lagi apakah ini sesuai ya, DPR-nya sesuai. Ternyata DPR-nya belum memenuhi kriteria, juga dengan dividend yield-nya juga belum memenuhi kriteria. Ini keadaannya sama dengan LPPS tadi ya, bahwa valuasinya sangat murah tapi tidak diimbangi oleh dividen. Tetapi kelebihan dari Alpin ini adalah mereka membagikan dividen, sementara LPPS tadi tidak ya. Cuma di sini dividennya kecil ya. Kalau LPPS tadi tidak membagikan dividen. Kemudian kita cek lagi dari segi free cash flow, ada 24 miliar dana lebih setelah usaha ya, dan setara dengan 56 rupiah per lembarnya, ada 7%. Ini sudah bagus ya, mendekati 10, apalagi kalau di atas 10 itu luar biasa. Jadi dari segi free cash flow
aman artinya apa, kemungkinan perusahaan untuk mencari talangan atau tambahan itu tidak perlu. Kemudian dari segi hutang ini sangat luar biasa, dari segi ketahanan hutangnya sangat luar biasa. Karena apa? Tidak ada hutang dan hutang tak berbunganya pun hanya 7%. Karena itu dia tergambar dari current ratio-nya yang tinggi ya. Current ratio-nya yang tinggi ya. Namun sayang, dengan current ratio yang tinggi seharusnya dia bisa memberikan dividen yang lebih lagi ya. Dan kita tunggu saja, mungkin saja ada perubahan dividen di sini ya. Ya minimal kalau misalnya 40 maka sudah bisa ya masuk kategori yang bagus. Kita tinggal menunggu di sini ya, kalau memang dividennya membaik ya, dividennya tadi sekitar 30 tadi. 30 belum. Kalau 40 ya di sekitar 35 atau 40 itu sudah bisa ya. Sekitar 35 atau 40% DPR-nya itu bisa, maka valuasinya akan menjadi baik ya. Kemudian dari segi kepemilikan aman karena retail hanya 18%, dan terakhir memang ada seluruh sahamnya, kita anggap saja seluruh sahamnya ya. Seluruh sahamnya ini di Bursa Efek, tapi tidak masalah ya. Selama non marketnya tidak melebihi 40, berarti kita anggap masih biasa ya. Oleh karena itu, seperti simpulan juga di LPPS bahwa perusahaan ini kita akan menunggu dividen membaik. Kenapa? Membaik ini di sini dalam artian sesuai kriteria kita ya. Karena sekali lagi perusahaan yang valuasinya murah tanpa dividen yang memadai sangat berisiko ya, sangat berisiko. Itu kata kuncinya. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Saham yang ketiga ini Jikon, Jaya Konstruksi Manggala Pratama. Oke. Jaya Konstruksi Manggala Pratama atau Jikon ini adalah bagian dari grup Jaya. Oh, berarti perusahaannya ada grupnya ya, ada holdingnya. Namanya grup Jaya, fokusnya pada infrastruktur ya. Nah, melalui anak perusahaannya yang bergerak dalam bidang konstruksi bangunan, perdagangan aspal dan LPG, pembuatan beton pracetak, jasa mekanikal dan elektrikal serta pemeliharaan ya. Nah, ini Jaya Konstruksi Pratama atau Jikon. Lanjut, kita akan bahas lagi dari segi book value-nya, nilai bukunya ya, nilai bukunya, bahwa nilai buku perusahaan ini 185, di harga sekarang 84, diskonnya 55. Berarti ada ruang sangat besar bagi investor ya yang percaya dengan perusahaan ini untuk bisa sampai naik ke harga wajarnya di 185 atau bahkan nanti bisa lebih lagi. Dan itu ada potensi multi bagger namanya ya. Kemudian ada juga EPS TTM-nya dari segi nilai mahal atau murahnya ini diskonnya 40%, sangat besar, ini luar biasa ya, kategorinya luar biasa, sangat besar. Sehingga untuk valuasi kita simpulkan bahwa perusahaan ini simpulannya ya sama, tiga perusahaan ini sama ya, valuasinya memang murah-murah semua. Bahkan kalau kita bisa katakan valuasinya idaman ya, ini ya, murah-murah semua. Kemudian kita cek dari segi DPR lagi. Nah, di sini DPR-nya 25% dan dividen yield-nya 4,17. Sekali lagi bahwa ini masih belum memenuhi kriteria kita juga ya. Akhirnya tiga perusahaan ini dengan bidang yang berbeda, tetapi kesimpulan kita sama ya. Kesimpulan kita sama tentang perusahaan ini bahwa valuasi yang murah tidak dibarengi dengan dividen yang baik. Nah, di sini 25, andai di sini 30, cukup dengan 30% saja maka sudah memenuhi kriteria kita. Jadi perusahaan ini ya tinggal kita tunggu apakah mereka membagikan
dividen itu 30%. Kalau 30, maka kita dengan dividennya 5%, maka kita mulai berpikir untuk bisa masuk ke saham ini. Seperti itu pemahaman saya ya. Oke, sekarang kita lihat dulu dari segi free cash flow, dana yang tersisa setelah operasi ya. Setelah 3 bulan itu 278 miliar setara 17 rupiah. Dan ini free cash flow-nya 9%, besar ya, sangat besar. Hampir 10% free cash flow-nya. Jadi kemungkinan besar tidak perlu ngutang ya. Nah, dari segi kita sambung di sini tadi kan dari segi free cash flow-nya aman. Sekarang kita lihat juga dari hutang ya, dari segi kemampuan perusahaan, ketahanannya, hutangnya aman, hutang tak berbunga dan hutang berbunga aman ya. Tinggal di sini cash ratio-nya 222 ya. 222% juga ini sangat aman. Nah, kita berharap sebenarnya dari data ini current ratio-nya ini 9%. 222%, kemudian free cash flow-nya 9,19. Seyogyanya lah mungkin bisa saja dinaikkan dividennya. Tinggal kita menunggu ya. Tinggal kita menunggu untuk Gcon ini mereka bisa membagikan dividen yang friendly ya, 30% ke atas yang kita harapkan ya. Kenapa? Di sini kalau 30% ke atas tadi, oke, kita lihat bahwa itu jadinya 5% ya, sehingga klop lah. Yang kita inginkan itu klop, istilahnya kan begitu ya. Gcon. Ya, nah seperti itu ya pembahasan kita ya. Kemudian kita lihat juga dari segi kepemilikan masyarakat non-warkat, ini 36% ya, masih dalam kategori yang wajar tapi sudah mendekati ya. 36% ini memang masyarakat yang di bawah 5 memiliki sahamnya di bawah 5% ini masih dalam kategori wajar. Cuma kalau sudah 40 dengan seluruh saham di bursa efek ya, maka tentu dikhawatirkan. Tetapi ini kan masih 36 tapi sudah mendekati ya. Kalau di sini 100 dan di sini 40, nah mungkin sebaiknya kita menghindari ya, kan seperti itu. Baik, kita sampai pada kesimpulan terakhir untuk pembahasan kita kali ini, bahwa perusahaan ini dari segi valuasinya, dari segi ketahanan, dan dari segi kepemilikan itu semuanya kita kategorikan bagus ya. Hanya saja bahwa belum didukung dengan dividen yang mencukupi yang kita harapkan ya. Ini tinggal sedikit lagi sebenarnya ya di PR-nya ya. Apalagi kalau nanti ada pengumumannya dividennya berubah di atas 25%, maka mungkin persyaratan-persyaratannya mencukupi. Hingga kita simpulkan dari 3 data yang kita dapatkan ini, LPPS ya, kemudian Alpin dan Gcon, dari ketiganya ini dengan kriteria yang sama ya, hasil yang sama, namun bahwa Gcon ini lebih mendekati kepada kriteria kita, dan Alpin itu yang nomor 2. Gcon ini 25%, Alpin ini 23%, dan LPPS belum membagikan dividen ya. Oke, demikian pembahasan kita. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.